art banget. Iya itu gila. Itu gila. art kayak banget. out of the box banget. Gue Super Veloce gue suka, desainnya gue suka, tapi masih kelihatan motor. Motor Itu apa? odong-odong. Iya. Lu udah kayak gerobak getuk gitu. Enggak, gila keren banget itu. Rush itu dari sisi lampunya nanti lu lihat tuh lampu depannya, terus dia bikin stangnya tuh kayak stang jepit Satria. Mau kayak gimana pun Bacan Arwana lah lu tanya tuh orang yang lihat Arwana. Buset. Iya. Nah, Arwana seharga Innova yuk. Lalu ngeliat apa ngeliatin Iya. gitu loh. Yo, what's up guys? Welcome back again at Biker Second Sport. So, today, hari ini kita mau bahas tentang European bike versus Japanese bike. Karena gue ngelihat kayak masih banyak juga yang kayak baru mau mulai main moge. Itu tuh kayak bingung antara milih Japanese bike atau European bike gitu. Maupun yang udah main juga ada yang dari Jepang pengen pindah ke Eropa atau enggak dari Eropa malah pengen pindah ke Jepang. Nah, ini kita mau bahas tentang bagaimana masing-masing dari unit European bike dan unit Japanese bike, guys. Oke. Mulai dari yang pertama, Mas, yaitu adalah dari segi desain. Kalau dari segi desain lu prefer Japanese bike or European bike? Itu kayaknya nggak perlu dijelasin sih ya, Lal ya. Betul. Kalau gua sih udah pasti Jepang lah. Enggak. Enggak lah, kalau desain mah Eropa tuh nggak main-main lah. Iya. Desain tuh mereka tuh kayak ngedesain motor itu desain dulu baru memikirkan hal-hal yang lain. Contoh kayak buat masang akinya, terus buat bongkar businya dan lain-lain. Jadi kayak desain dulu, habis itu untuk urusan lain baru belakangan dia. Iya, kayak craftsmanship-nya Ducati, MV. Kayak kita di sini ada MV Agusta Super Veloce Oro, guys. Ini benar-benar kalau dari segi desain sih benar-benar top notch banget. Kalau dulu dari Om Bil gimana? Selera. Dari segi desain ya? Dari segi desain. Kalau dari segi desain sebenarnya balik ke perspektif masing-masing. Orang punya selera masing-masing. Dan kalau Padat lebih senangnya ke Europe, banyak juga di luar sana yang penggila Jepang tuh nggak sedikit ya. Iya. Itu banyak juga. Kayak di Indonesia rata-rata kayak bocil-bocil apa segala macam demennya pasti balik ke Jepang. H2 tuh bisa merajalela tuh, sumpah dari masalah bisa jadi insight yang paling gede, walaupun MV paling ganteng, tapi insight H2 tetap sampai sekarang mencari insight paling gampang di H2. Tapi tetap ya, kalau udah sama masalah desain ya, Europe sih is number uno. Mungkin Europe gitu. lebih ke pilihan orang-orang yang udah mature kali ya? Enggak. Jadi kalau menurut gua yang Bilal bilang itu mengenai desain itu dari sisi H2 kenapa dia lebih banyak dicintain sama bocil-bocil ya bahasanya itu mungkin karena mereka taunya itu lah kalau gue lihat ya. Tetapi kalau misalkan kita bahas perspektif mengenai desain, real design, kayaknya bakal setuju semua di Europe sih ya. Kalau menurut gua nih ya, kayaknya kalau ngeliat orang tuh pasti Europe tuh gila gitu loh. Maksudnya desainnya tuh cakep. Keren, sama ya eksotik lah udah pasti gitu. Cuma kalau misalkan kayak karena bocil aja pada suka H2 ini nih, mungkin karena ada beberapa influencer pakai sana, pakai H2, jadi kayak orang taunya moge itu H2 tok gitu. Nah, padahal banyak gitu. Ya, sama kayak Yamaha R6 juga kan? Yamaha R6 itu gila sih desain. Itu menurut gua salah satu Jepang yang paling long lasting dan mungkin dari kalangan dari tua sampai muda itu pada suka sama desainnya. Iya. Itu R6 gila. Ya R6 gua setuju sih, cakep sih sampai sekarang. Untuk yang di seri 2010 ya sampai 2013 itu masih oke banget. Itu oke sih. Dibandingkan malah yang baru lebih suka yang itu gue. Iya, ciri khasnya hilang yo. Iya. Nah, ngomongin desain tadi tuh yang kita lagi bahas masih desain tuh. Kemarin kan kita sempet ganti busi sama ganti aki, ganti busi Panigale, ganti aki Veloce. Itu kemarin tuh gue sempet nih apa yang dipikirin ya sama MV Agusta ya, gila. Dia buat ganti aki aja kita tuh harus bongkar kemarin fairing full ya.
Iya. Fairing full kecuali headlamp ya Lale. Kemarin headlamp sisa, bodi belakang full copot, tangki copot. Itu cuman gara-gara ganti aki. Berarti kan dia tidak memikirkan efisiensi ya. Iya. Tidak memikirkan efisiensi. Beda sama Jepang. Jepang ketika lu mau ganti aki, cuman gampang, cuman buka jok, selesai gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau Reliabilitas. ini deh, Ducati Monster. Semua dibawa tangki, Bret. V2 dan lain semua di bawah tangki. Effort banget kan. Dan Jadi itu- kayak kalau kita lihat itu jadi kayak mereka tuh kayak desain dulu nih, udah desainnya, bikin ini gimana? Udah nanti kita pikirin deh gitu. Ya sih ya. Mungkin itu yang dinamakan beauty is pain, Bret. Iya. Mungkin karena kan Italia kan lebih condong ke art ya, emang. Betul, Orang-orangnya iya. kan emang dari Iya. zaman dulunya gitu. Ducati, MV Agusta tuh agak-agak. Iya. Gue juga lihat kayak kalau MV Agusta nih kayak apa ya? Kalau di mobil mungkin kayak Pagani gitu kali ya. Tapi BMW enggak loh. BMW dia ganti aki masih gampang. Nah, iya, kalau BMW ganti masih busi masih gampang, dia memikirkan hal itu. Coba kemarin kita ganti knalpot lah. Kita ganti knalpot Ducati V4S yang sempet thermic non itu lah. Turun setengah. Udah tuh bener-bener motor tuh sisa 30%, Bro. Turun setengah. Udah arm belakang, sisa arm belakang sama velg. Terus mesin udah depan udah hilang semua dah tuh. Radiator Itu buat- copot. Radiator semua copot turun. Semua bodi Gara-gara depan mau ganti turun. knalpot, ganti knalpot thermic non itu yang di undertail. Itu kan masang di sini kita. Masang sini kita liatin semua. Ih, semuanya turun. Coba ganti knalpot NMAX. Ini FYI ya, belum yang tahu. Iya. Caranya kemarin Disclaimer. Agak-agak gue juga gitu. kemarin juga emang nggak tahu gitu. Iya. Sampai nanya, Mas. Iya, kita juga ini nggak tahu ya. emang gini ya ganti knalpot Ducati gitu. Iya emang kayak gini. Pantesan biayanya mahal. Biaya ganti knalpotnya pantesan mahal ternyata kayak gitu. Dan di knalpot harus harganya Airpiece. Iya. Gue kaget tuh kemarin tuh. Oh ya udahlah emang ternyata emang sesulit itu, Bro. Iya. Gitu. And coba kalau misalnya satu base design untuk sekarang ya, lu pegang apa Mas? Motor ya, Moge? Motor konsep atau motor yang kayak dijual pasaran gitu, tapi limited edition. Dijual di pasar limit bebas. Kalau gue sih untuk soal desain, soal lekukan, gue masih megang MV sih. Nggak tahu kenapa ya, walaupun di Indonesia itu nggak terlalu. Ya, padahal zaman dulu tuh happening banget loh. Ya, nggak maksudnya sekarang ini kan nggak terlalu orang banyak tahu ya. Tapi kalau lu telusurin deh, MV Agusta tuh setiap lekukan, setiap desainnya tuh bener-bener every angle dia cantik, Bro. Fotogenik. Iya, fotogenik. Benar. Setiap gue pakai MV Agusta bukan karena gue dagangan MV Agusta lagi ada satu doang gitu loh. Bukan berarti karena gue dagang, enggak. Itu di luar konsep itu semua. Tapi kalau misalkan kita bicara jujur, gue emang sama MV Agusta tuh kayak gue membeli suatu barang MV Agusta tapi ngenanya sampai ke hati gitu. Iya, eksklusif bahkan ada kayak boxnya. Nah, itu sekali lihat langsung jatuh cinta. Iya. Iya, dapat. Kita beli motor kayak biasanya nih, ya kita kan udah agak kayak sering nih ya beli unit ini bukan sekali dua kali gitu kan, karena kita dagang. Tapi yang kita dapetin tuh yang ngena di hati tuh MV Agusta. Kenapa? Karena banyak detail-detail kecil yang menurut gue itu yang ngebikin bangga usernya gitu. Kayak lu beli satu motor, udah nih motor nih kita simpen nih, tapi dia nggak menyisakan di situ aja lah menurut gua. Sampai lu bawa ke rumah itu kayak disiapin sama dia, lu bahwa lu Ada membanggakan. plakatnya, Iya, motor. dia dapat plakat, bahkan sampai card holder. Itu gua nggak kepikiran loh. Iya, itu dan bisa dicolok kan ya kalau nggak salah ya? Bukan yang card Bukan holder, card holder. card holder. Oh, card holder. Card holder. Iya. Buat Tempat, taruh ATM, SIM, kartu. KTP dan lain-lain. Iya, Itu dia betul sediain, dia tulis Super Veloce, terus MV Agusta Dragster. Gila ini Sekali lagi buat Kayak pride kalau sih, Pak lagi ya. nongkrong terus kayak taruh aja. taruh gini tuh Iya. kayak jumawa banget ya. Iya, buat pride sih Iya, lagi. pride banget, pride. Jadi Asli. dia memikirkan hal kecil itu loh. Jadi kayak sekarang gini ya, kita anak-anak Jaksel ya gitu kan, lu bawa BMW nongkrong, taruh Kunci. BMW selesai. Iya. Lu nggak usah bawa naruh kunci MV, taruh aja card holder MV. Menyala abangku. Udah card holder aja udah selesai. Iya nggak sih? iya, iya. Sesimpel itu kan. Udah. Terus kayak mau kayak lagi ngobrol apa kita megang card holder aja udah gitu loh. Jadi kayak nggak jumawanya kecil tapi ngena gitu loh. Nah kalau gue sebagai user dari MV Agusta tuh ngelihat detail-detail kecil itu, dikasih kotak tulisannya MV Agusta Limited Edition, dikasih plakat. Tujuannya untuk apa? Untuk kita pajang. Ya bahkan yang Dragster RC dulu tuh boxnya gede banget ya. Ada. Dia kayak peti mati.
Iya. Gambar gini nih. Masih ada lagi nggak tahu saya ada podcast. Di Google ada. Di Google ada, di Google ada pasti. Isinya apa ya? Apa? Isinya apa ya itu? Yang di petinya banyak, knalpot, terus Iya, ada lapis plakat-plakat. Oh, iya. Cuman kalau yang Super Veloce ini enggak, dia cuman kotak kecil aja yuk. Kotak kecil. Tapi spesifik Pak Det. Iya, dari, spesifik. dari semua MV, lu pilih Iya, mana? tipe- Lu pilih tipe- mana? Pak Det pilih mana? Dragster sih. Dragster. Iya. Dragster yang mana? Gua yang Rush, tapi yang tipe terbaru. Iya, ras. Ras terbaru, iya. Ras terbaru sih. Karena Iya, menurut Rush gua terbaru. dia ngedesain tuh Rush itu kayaknya bener-bener art banget. Iya itu Yo. gila. Itu Gila. art Kayak banget. out of the box banget. Gue Super Veloce gue suka, desainnya gue suka, tapi masih kelihatan motor. Motor itu apa? Odong-odong. Iya. Lu udah kayak gerobak getuk gitu. Enggak, gila, keren banget itu. Rush itu dari sisi lampunya nanti lu lihat tuh lampu depannya, terus dia bikin stangnya tuh kayak stang jepit Satria. Kan emang modelnya stang jepit. Iya, Stang iya, jepit. iya. Terus dia velgnya dibikin Dove, gila. Aerodis, Sekarang, pakai iya, aerodis aerodis. Zaman dulu oke lah, karena zaman dulu kan aerodis rame ya. Sekarang dia flashback tapi dibikin di packaging Iya, keren. lebih Itu sih. modern. Kalau gua, cuma nggak tahu kalau lu lah suka apa lah. Ya kalau desain mah MV Pak Det. Itu ras tadi kita pengen jawab ras betul sebenarnya. Berarti sama kalian berdua Ras. Pantes lu ipar gua. Parah nih. Nepotisme guys. Ya, gua mau nanya kalau lu sendiri gimana ya? Lu kan host nih, lu nanya gua. Lu Jetek sendiri. 25 deh Pak Det, paling cakep. Iya, jetek Kalau 25 gitu. gua, Iya. kalau gua untuk sekarang, gua suka Aston Martin. Oh Aston Martin yang motor. Iya, Aston Martin motor. Itu salah satu best design juga sih menurut gua. Ya itu sih tadi gua kepikiran ke sana, tapi menurut gua itu bukan motor yang bisa dipakai harian ya. Iya, itu kayak buat pajangan. Motor konsep gitu kan. Iya. Bener sih. Kalau yang gua maksud itu mungkin kalau misalkan kita bahas desain benar-benar semua motor desain ya gue bisa mungkin masuk ke Aston Martin. Tadi gua kepikiran ke sana, tapi kalau misalkan itu kan tapi kalau kita beli kita bawa ke jalan kayaknya Yes. nggak masuk gitu kan. Iya, iya. Agak Tapi, weird, iya kalau Dragster Brutale tadi Brutale Rush kita pakai emang itu motor buat route legal ya kan. Kalau Aston Martin kan emang ada spion. Iya, lampu-lampu gitu ya nggak ada kan. Gitu jadi kayak ya dia emang di konsep. Iya. Kalau dari segi desain sih gue itu. Iya. Iya, desain. Ya kalau Iya. untuk desain tau gue sih setuju ke Iya. Aston Martin itu udah valid lah, nggak perlu kita debatin ya Lala. Iya. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah Tadi yang pertama berarti Rush, Aston Martin. Aston Martin. Oke. Ya, desain berarti Kurang. itu ya. Berarti Jepang kalah nih ya kalau desain ya. Oh, iya. Udah mati Jepang nih berarti. Ini bukan menjelekkan tapi selera. Bukan. Selera. Ya ini kan kita berbicara Iya, opini masing-masing opini masing-masing, bertiga. opini Ya masing-masing. masalah lu setuju nggak setuju ya Betul. harus setuju. Nah, next kita bahas You know my middle name? Banyak banget. next Oke, kita lanjut apa ya? bahas Oke. performance. Performance. Iya, Jepang versus Eropa. Nah, lu gimana Mas? Sulit ini bro. Performance. Performance. Mulai dari Dalam hal apa nih? Iya. Iya, dalam apa nih? dari segi mesinnya, dari segi ya misalnya kayak BMW lah, Keseluruhan kayak maksud lu? iya performance. Misalnya kayak gimana? Oh berarti rekapan dari gimana ya? Susah. Performance, maksudnya kayak engine-nya dan rasanya, kencengnya, feel-nya, gitu. Bilal dulu deh. Heeh. Gue masih bingung nih. Performance maksudnya paling enak, paling kenceng atau yang paling suka gitu ya? Ya lu yang paling lu suka kayak karakter performance motor itu lu lebih condong ke Eropa atau Eropa. lebih condong ke Jepang gitu? Kalau gua untuk sekarang Eropa nih, ini V2 Bayliss nih. Vito Bayliss. Ini salah satu one of the best bike yang kemarin gue coba. Iya, karena salah satunya ini. Menurut gua sekarang tuh motor itu cocok-cocokan juga. Kayak Betul. tergantung Nggak kayak perlu cc gede yo. Iya, nggak Gitu. perlu cc gede, tapi kayak karakter motor itu tuh kayak ngeklop gitu sama kita. Ngeklop. Nah, kemarin Nah, itu gue apa? nyobain ini semuanya tuh balance. Dari tenaga, dari handling, dari bukaan power, dari bawah ke atas, power band itu gila. Ini gue mikirnya kemarin tuh V4S udah paling nimble ya. Tapi ternyata ini tuh lebih nimble dibanding V4S. Believe it or not sih, apa karena
Jadi gimana Mas Ded udah ngebejek abis-abisan sampai pengen meleset gitu? Ini the best nih. Ini kan gue pernah nyobain juga BMW S1000 RR, ya. Pernah nyobain S1000 RR, M1000 RR tapi nggak tahu kenapa ini. Ini dia tekuk gila yo. Sumpah, apa karena badan gue kecil, motornya kecil jadi pas ya? Enggak, badan lu gede. Sama gue suka sih quick shiftnya tuh halus banget dan ada forte. Iya benar. Cuma kalau ini tenaga udah cukup pas, nggak kenceng. Kenceng sih kenceng, 950 cc. Cuman ini balance enak banget. Gitu. Kalau Mas Ded sih gue tahu sih jawabannya pasti. Apa? BMW. Makanya tadi gue mau bilang dulu nih, performance Yang kayak gimana cocok dulu nih. dari segi karakter lu Karakter, yang paling karakter. lu suka yang ngekok Ini sama bahas karakter. performance kan, bukan dari totally rekapan motor apa yang gue suka kan. Kalau Iya, performance performance aja. Performance kayak cuman tarikan dan lain-lain, gue suka Ducati sih. V4 R gue suka. Tapi kalau misalkan kita bahas mengenai kedua belah sisi ya, maksudnya gini, antara handling mumpuni sama performance, itu lebih suka mana ya? Gue pasti ya lu tau lah, gue suka banget sama BMW karena menurut gue dua-duanya mumpuni gitu kan. Cuma kalau misalkan bahas performance toh, gue lebih suka V4R kemarin gue cobain tuh. Itu enak, motor jengatnya tuh gila. Belum nyobain sih. Emang ready to track banget yo dia V4R kan. Cuman kalau misalkan disuruh milih mana, sama buat handling, kita buat daily kayak kemarin San Mori dan lain-lain, menurut gua BMW cukup. Kalau V4R agak terlalu gimana gitu loh. Itu performance-nya buas banget sih. Yang Iya. gua coba bejek di pick itu kayak jalanannya kan itu enak ya, halus gitu. Kayak nggak kerasa tiba-tiba udah 200 gitu. Itu jadi kalau V4S ya, V4S. V4S. Kalau gua kemarin nyobain V4R kan, nyobain sini kan, itu gua kaget sih, kayak wih gila nih motor, kencang banget gitu loh. Kalau bahas performance kan, tapi kalau misalkan kita bahas ini performance ditambahin dengan handling sama agility-nya dan lain-lain, gue megang BMW, gue lebih suka BMW M. Ini maksudnya M1000. performance keseluruhan kan ya? Iya, Iya kan? performance. Ya kalau misalkan performance keseluruhan, gue suka BMW pasti. M1000. Iya enak memang, nyaman juga. Iya, Itu jadi motor. kayak lu mau pelan ayo, M1000 2024, 2002. dua-dua, gue lebih suka dua-dua. Power sih sama, cuman kalau dari sisi desain gue lebih manusiawi aja sih. Lihat aja kalau 2022 tuh lebih manusiawi. Seenak itu Fred. M1000 2022. Gue suka banget. Kemarin tuh gue suka banget. Gue pengen banget tuh M1022, cuman Beli apa? kalau ada duit, Jangan kemarin mau dipakai. ya, 3 kata Ternyata tahayul. Iya. 3 kata tahayul. ujungnya duit. Harga cocok jual. Udah. Iya itu. Jadi kalau BMW gue ngerasa kayak gue nggak perlu adaptasi lama lah gitu. Jadi kayak. bener. Tapi kemarin Fred juga pakai Vito nggak pakai adaptasi lama. Gue Vito tuh gini lah, nyobain Vito tuh enak. Lu bilang sama persis kayak gue enak, cocok buat kayak San Mori, Iya, Van Mori kita balance. cocok banget. Tapi ya kalau misalkan disuruh pilih the best yang mana, gue megang BMW. Iya, mesti. Tapi kalau misalkan dibilang enak ya enak. Enak. Gitu, maksudnya dia punya rate tinggi juga Vito gitu. Cuman kalau misalkan kita compare antara BMW, gue lebih suka BMW gitu. Cuma kalau misalkan Ducati, lu lebih milih mana? Gue suka mungkin Vito ya. Lebih kepake lah di bawah riding. Tapi kalau misalkan secara totally seluruh motor yang ada yang pernah gue cobain sejauh ini, gue megang BMW M1000 RR. M1000 RR, S1000 atau enggak M1000. Cuma kalau S1000 lebih manusiawi karena Iya. elektronik adjustable-nya lebih berasa. Electronic Jadi suspension-nya enak gitu. elektronik suspensionnya gue kemarin coba tuh jadi kayak lebih enak. Kalau M1000 mungkin lo harus beberapa kali setel ya. Jadi kayak misalkan lo buat daily itu harus setel ulang. For track dia harus setel ulang karena kan dia manual kan. Lebih rigid kalau Ya lebih Yang gua rigid. rasa. Lebih rigid karena ya itu balik lagi di kita tuh shock yang manual itu banyak orang udah dari owner sebelumnya di Jadi style reset. kayak dia pas kita pakai Beda. kita langsung bilang gak enak. Nah padahal sebenarnya menurut gua bukan gak enak, mungkin Settingannya. butuh settingan ulang. ya butuh settingan gitu ulang loh. karena berat orang kan beda-beda kan. Contoh kayak V4R sebelumnya misalkan bobotnya 80 90. Nah, yang make bobotnya kayak Fatih gitu kan. 50 60. Masih kok gua kayak naik kuda gitu. Keras ya pada ya. Butuh setting ulang gitu. Jadi yang motor-motor manual itu kayaknya ketika lu beli motor second lu harus Manual.
Harus Iya. setting manual ya. Manual. Kemarin habis ngomong sama Ukraine, Bro. Chance kenapa? Chance kenapa? Tapi gue penasaran sih sama M1000RR, gue belum pernah nyoba lagi. Harus coba, Bro. Gue belum pernah nyoba sama Oke, sekali. want to buy M1000RR. Gue belum pernah nyoba. Kalian nomor marketingnya di sini. Yang mau jual. Kalau lu yo, gue balikin. Kalau gue ya, To be honest. kalau karakter V4S, Perform. KTM. enggak. KTM 1290. Apaan KTM? KTM. Oh, Iya. Oh, this English. Iya, Ukraine. gue kira ATM gitu kan. Alasannya yo. Itu motor gua kira tuh bakal jerky karena cc-nya tuh 1300, Bro. 1290 ya. Oh ya, Super Duke. Super Duke. Iya, gua kira tuh bakal jerky tapi ternyata tuh itu enggak. Itu nurut banget. Motornya tuh kayak diajak belok tuh bener-bener enteng. Terusnya gue suka motor yang agak tinggi. Jadi tuh kayak jinjit tapi nggak yang balet banget, tapi jinjitnya tuh pas gitu. Jadi kayak di jalan tuh kayak Komendi. iya gitu kayak Sombong gitu ya. Sombong. Iya. Emang itu udah aura lu sih yo. Iya, sombong. Iya. Terus kayak kalau dibejek tuh kayak nggak usah pakai kopling, kayak lu gigi dua aja tuh kayak digigit Oh, really? banget. Itu kayak seru banget karena menurut gua trek Jakarta itu cocok buat yang gitu motor ya? yang Bertorsi. torsi. Iya. Dibanding Karena treknya kan pendek-pendek kan. Jadi kayak kalau kita pengen ngerasain adrenalinnya tuh menurut gua lebih Kesana. cocok ke yang Jakarta torsi gitu. Iya. Iya. Dan kita mau gak ada apa-apa. jadi spill dulu. Oh iya. Hari ini kita mau masuk KTM Brabus, tapi nggak buat dijual. Oh, iya. Buat di review doang. KTM Brabus itu gila sih. Tapi dari foto kayak gue liat kayak jelek, tapi pas lihat aslinya ternyata oke deh. Iya. Cakep kok. Iya. Dan KTM sekarang ngeluarin lagi KTM 1390 itu nanti. Nah, itu totally facelift, bukan facelift ya. Tapi udah rilis. All new model. Udah. OTW. Hopefully nanti Biker Second Sport Stay tune. mau masukin nggak? Stay tune. Stay tune aja. Bentar, stop dulu. 1, 2, 3, stop dulu. Kak. Lanjut aja. Oh lanjut aja. Ya. Lanjut lagi ke Ya. segmen ketiga, yaitu adalah harga market atau market price sekarang. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Ini master of Ya, kalau bahasa market ya, udah nggak mobil, nggak motor di Indonesia, al khususon udah jelas Jepangan, Bro. iya. Ya, Dalam segmentasi apa nih, Pak Dad? kan market, penjualan. Market, Penjualan, harga oh, jual, harga base beli. maksudnya. Iya, Harga- price, maksudnya itu, yo. pricing. Iya, pricing. Oke. Iya, harga Pricing. harga jual ya kan? Iya, Marketnya kan? iya, market price-nya Iya. gimana? Menurut lu Jepangan. kayak worth it apa gimana? Kalau Jepangan. dari segi Eropa dan dari segi Jepang, Jepangan menurut gua. Contoh di Kawasaki udah bisa menyajikan 1000 cc dengan harga hampir 600 juta. Tapi lu coba beli Europe bike itu hampir 600 juta baru dapat apa ya? Possible sih, Pak Dad. Nggak Iya apa-apa, agak sulit lah. Agak Kalau sulit. 1000 cc mungkin baru bisa dapat kalau 1000 cc bisa 1 miliar kan? Hampir 1 miliar baru dapat. iya kayak ZX10 ini kita 600. ada beberapa stok juga, bahkan itu udah full spec ya. Iya, kita jual di angka 500-an menurut gua benar-benar Worth oke it, banget, harganya oke banget gitu untuk harga sisi jualnya, harga kita beli gitu loh. Nah, kalau udah kita beli Europe, apalagi beli baru ya, agak sulit sih kayaknya buat nemuin titik kayak Jepangan ya Lel ya. Tuh. Dan- Kalau ya gua pribadi sih Jepangan sih udah paling oke, udah dari 600 cc sampai ke 1000 cc udah nggak ada lawan lah untuk Iya kayak Z800 coba dari zaman dulu kan sih 2013 sampai sekarang harganya segitu harganya banget. segitu segitu doang, aja. nggak turun ya. betul. Tapi lo setuju kalau mau buat investment apa enggak? Gua Heeh. kalau gua sih setuju nggak setuju sih ya. Karena nggak bisa ditebak nanti ke depannya gimana sih. Kalau menurut gua walaupun nanti masuk Indo cuma ada berapa, cuman kalau untuk investment gua nggak bisa berkata seperti itu sih. Kalau untuk hobi mungkin. Iya, Untuk karena collection. kalau udah Cuman hobi itu kalau- udah nggak pakai nalar ya, kayak motor. Tadi gue juga baru mau bilang, moge itu bukan, kalau gue pribadi bukan lebih ke investment sih. Cuman kalau lu buat mengutarakan, mengeluarkan atau enggak kayak hasrat buat hobi ya udah paling cocok lah. Paling cocok gitu. Gitu. Ya, menurut gue kayak nggak terlalu rugi dalam banget, tapi lu udah mengeluarkan hasrat lu buat hobi gitu. Investment paling bener mah tanah deh. Paling bener tanah.
ini hobi lo nih, hasil kerja nih di sini ibaratnya Iya, gitu. senang. Ya, Senang. gue pribadi pun ngelihat motor yang ada di showroom tuh kayak apa ya? Kayak misalkan gue setiap hari nih ke showroom, gue seneng gitu ngeliat motor ya. Jadi kayak ngilangin penat aja sih, lebih Kalau ke ketemu sama. anak Solo mau Hah? Kalau ketemu anak Solo, Itu agak beda sih. Lebih ke stres itu. Nih mau tahu apa? Jadi tadi tling gitu ya. Ya Tapi gitu. gue pengen nanya deh, kayak menurut lu tuh kayak orang nih kan di Indo sekarang banyak banget yang beli moge tuh di atas 1M. Kayak bocah-bocah aja banyak beli. iya, kayak menurut lu worth it gak sih di Indonesia tuh dengan pajak yang segede itu, terus harga motor tuh sampai 1 miliar gitu. Bahkan kemarin kita yang terakhir M1000RR di atas 2 miliar kan? Ya. Iya kan? Jawabannya simpel sih. Apa? Worth bagi yang punya duit. Balik lagi genset ya. Iya. Ya, Balik lagi ke mindset sih. Menurut lu worth it? Gimana ya? Ya kalau Ada hobi, rasa- hobi udah nggak make sense lah ya. Iya, Hobi jadi- udah nggak make sense ya, lah ya. gini lah dulu kita flashback sebelum pas Covid lah ya, bahas batu bacan lah ya, gue sempet ya, Jualan bacaan. Pemain. iya gue dulu sempet main batu bacan itu ada ratusan juta, dibilang make sense enggak? Ya kagak, cuman Iya, iya. ya Asal udah ya kalau udah ngomong hobi udah nggak bisa bilang pantas apa enggak yo. Iya benar. Iya, iya. Jadi kalau menurut gua selama dia hobi dia tertuju ke otomotif ya kan, Waktunya banyak. waktunya banyak Waktunya ya. banyak ya. Ya uangnya juga ada ya, Waktunya banyak. nggak masalah gitu loh. Di mobil pun ya mobil harganya ada nih, ada si Fatih kan, anak mobil banget dia. Iya. Kalau bapaknya mobil. Ya sekarang kita kalau di mobil juga harga mobil lebih gila yo. Betul. Iya. Harga mobil lebih gila. Gue ngeliat mobil itu kayaknya ngeliat motor harga wah udah 1M, udah garuk-garuk kepala. Ih mobil ada yang puluhan miliar dan ada yang beli. Dibilang make sense enggak? Tapi ada yang beli kan? Ya, Iya, iya. Ya Emang udah gitu. Ya Jadi udah. kenapa ya dia hobi? Selesai udah. Iya, iya, Udah iya. kalau dibilang hobi udah selesai. Mau kayak gimana pun Kelar. bacan arwana lah lu tanya tuh Nah, orang iya. yang lihat arwana. Iya. Nah, Arwana seharga Innova yuk. Lalu ngeliat apa ngeliatin gitu loh. Akuarium pokoknya kalau udah bahas hobi udah nggak bakalan bisa kita utarain secara nalar. Udah itu udah hasratnya udah beda. Tapi kalau untuk pemula berarti lebih prefer Jepang lah ya kalau dari segi pricing. Jelas sih. Jepang. Jelas Jepang. Jelas Jepang. Iya. Apalagi ketemu pemula yang takut rugi. Udah Itu kan banyak banget tuh Mas kayak gitu. Mereka pasti Bener. Bener. Ini ya itu pertanyaan gitu sama. pertanyaan yang menurut gua sering lah kita dapat. Iya. Om, saya mau beli motor, saya baru pemula nih, tapi yang harganya nggak turun gitu kan? Iya, itu. Iya, maksudnya gini, lu mau beli motor yang konsepnya sekarang udah motor hobi, tapi dia nggak mau rugi. Ya udah paling jelas Jepang, Jepang, gitu. Depresiasinya dikit. Depresiasinya sedikit. Terus ketika mau jual banyak yang nampung, ya udah Jepang. After sales gampang. After sales gampang. Nah kalau market kayak Eropa, orang yang udah kayaknya rata-rata ya orang udah beli Eropa tuh udah hatam lah di Jepang, atau enggak kayak udah bosen di Jepang, di beberapa kali make Jepang, oh udah gue mau upgrade kemana ya nih ya, gue udah nyobain ini, oh Eropa gue belum nyobain. Nah larilah ke dia ke Eropa gitu. Nah, terakhir berarti yang di segmen pricing ini, menurut lu motor yang di Indonesia ini yang harganya paling worth it dengan fitur-fitur yang oke gitu, apa? Om Bil, kalau menurut lu? Gua sekarang Heeh. ZX10. Sama. ZX10. Pantes lu ipar gua. Ih sama. Ya, dari 10 harga oke. Apa aja ada, Bro. Apa aja ada. ABS, one control, iya. engine brake, Heeh. traction control, quick Traction shifter, control. up and down. Servis gratis Servis kalau lu beli gratis. baru ada. Iya. Oli ya, oli kan Speedometer digital. digital TFT udah. Iya, dia Mantap, ada ini lean full. angle-nya. Lean angle ada. Lean angle ada, record tuh kan. Record, Mode dipakainya rest, enak kalau lagi. mode rest, launch control ada. Iya, yang mau ZX10 kita jual. Yang nggak ada cuma satu. Apa bro? Dia beli motor nggak dapat pasangan. Cuma satu. Jadi di mana juga nggak. Iya. Karena kalau dapat ya ini langsung mau. Nggak ada pasangan. Ada soal. Iya. Ya menurut gua ya sama, gua setuju sih Sama. sama bilang ZX10 itu udah salah satu
paling tepat gitu loh. Kenapa? Karena di sekarang ini kan untuk harga sekannya 500. Kenapa nggak ke ZX 636 Bang yang terbaru dan lain-lain? Iya, itu juga oke menurut gua. Tapi dari sisi harga dia kan udah 400-an untuk yang facelift. Iya, betul. Kalau gue pribadi nanggung dari 403 kita ada nih yang full modif 485 juta. Lu dapet nambahin 20 juta lalu dapat ZX10 facelift. Itu yang 2021 dengan fitur yang ada sekarang. Dan FYI ZX10 lebih enak dibanding ZX 636 Iya, dipakainya. untuk posisi Oh ridingnya. iya, posisi ridingnya itu juga kayak lebih pendek ya? Lebih enak. Tarikannya ya 1000 cc jelas. Iya, jelas. Dan ZX10 itu kalau bahas masalah kenceng ya bisa diadu lah sama BMW. Lah bisa banget deh. Iya, bisa Padahal diadu. dia juara WSBK lagi kan? Sempet. Dia WSBK Jonathan Bilal. Jonathan Bilal, iya. Bener. Iya, kalau untuk dari ini ya Pricing berarti conclusionnya di ZX10 ya. kalau ZX10. pricing ya. Lu yuk. Gua ZX10 juga. Iya. Pantes lu bukan ipar atau apa, pantes lu nggak punya pasangan. Karena nggak punya pendirian. Apa ikutin orang. Iya. Karena ini bener kata di Pantes lu sama soang ngikutin. Iya. Soang doang. Iya. Ah, Next nih. Oke. Di segmen selanjutnya yaitu adalah dari segi perawatan atau maintenance. Ini kan banyak banget nih kayak pemula yang kayak ini bukan pemula juga sih, kayak in general pasti banyak yang bertanya lah dari segi perawatan tuh kayak Eropa atau Jepang. Tapi gue pasti tahu juga jawabannya. Coba Om Bil. Gua sebenarnya sama-sama aja kok karena di sini Billy? bengkel itu udah mumpuni di Indonesia lah Ya, untuk hampir dari mumpuni semua lah. Bengkel-bengkel resmi udah pada bisa megang, jadi kita nggak perlu khawatir. Mungkin ada kekurangan di satu sisinya kalau Eropa agak inden lama aja untuk part-partnya, tapi selebihnya semuanya sama Ya, kok. ya. Yang namanya servis, ganti oli, ganti spare part, apa segala macam, mekanik-mekanik udah pada jago ya. Cuman memang balik lagi kalau lo mau after sales yang pricing-nya agak lebih bagus ke Jepang, Agak lebih murah. agak lebih murah. Lebih Itu aja sih. reliable lah ya. Gitu. Banyak kok sekarang mekanik hebat di Indo mah. Banyak apa? Ada mekanik Singapura. Iya, Singapura. Dari Inggris. Gitu. Ya, itu Untuk perawatan mah sama. benar. Yang beda harga aja. Itu pembayaran cuma menggunakan dimsum. Betul. Iya, itu ada mekanik Inggris juga tuh. Cal ganti spion ya Cal ya. BMW itu udah datang tuh. Udah datang, mirror blinking. Itu mekanik itu salah satu. Bayarnya pakai apa? Starbucks tadi. Jadi kayak gitu. Sama gue juga elah sama mulu gue jadi lama-lama. Ya kalau untuk untuk masalah harga dari sisi servis ya udah Pasti beda lah ya. pasti beda. Tapi kan untuk tempat lebih ke nyamanan sih sama pride ketika kita menggunakan motor tersebut itu mungkin nilai plus yang didapat di motor Eropa gitu. Terus kalau untuk Inden, tapi menurut gue sekarang Inden udah banyak sih lah. Dan juga banyak ngambil dari luar lah, kayak contoh kayak eBay. Sekarang udah apa-apa Gampang lah. Iya, kayak kita ini nyari servo eliminator dan lain-lain cepat. Terus mau ganti ini cepat ada. Iya lah ya, udah zaman udah maju lah ya. Udah iya, jadi nggak perlu ada yang ditakutin lah. Kalau zaman dulu mungkin ini Jepang lah paling unggul lah karena gampang. stoknya gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kayaknya Banyak. udah ya tinggal kita mau milih kemana nih. Genrenya mau kemana, yang agak murah, mau agak mahal gitu. Cuman kalau yang ngerasa dia nggak mempermasalahkan soal biaya, yang penting gua suka, yang penting gua demen sama nih motor, ya pasti ke Eropa gitu. Iya. Tapi kayak misalnya MV nih mas, ini lucu menurut gue. Kayak dari pabrikannya dibawain casan aki gitu. Ya karena dia tahu Salah satu faktor kelemahannya ya. ya. Salah satu faktor kelemahannya. Tapi kayak lu motor Eropa, bener gak sih kalau motor Eropa tuh kalau dipanasin harus dibawa jalan gitu kayak? Ya, dulu gua sempat nggak percaya, menurut gua sama aja kok. Dan ya ketika gua stok motor Eropa ternyata benar gitu. Terkecuali BMW. Kalau BMW sih sejauh ini no issue lah. ya. Serasa Jepang itu Serasa Jepang. Itu gua kayak ngelihat BMW itu disajiin semua motor Jepang keunggulannya disajiin ke BMW. Dan power enaknya dan lain-lain dari Eropa disajin ke BMW gitu. Desain juga Eropa ada di BMW. Jadi kayak kenapa gue suka banget itu all in ya karena di BMW itu kayak semua ada gitu.
Cuman ya dipersiapkan Servisnya juga gampang, home service, tinggal telepon. Bisa. Iya. Iya. Resminya juga masih Resminya bisa. juga Resminya bisa. juga enak. Jadi itu ya, berarti kalau dari segi Harga ya Harga. Jepang perawatan sama semua. Menurut gue semua sama. sama aja ya, berarti kalau perawatan. Dan next itu kita masuk ke segmen lifestyle and community, kayak komunitasnya. Menurut lu ya, lu prefer mana, kayak Jepang or Eropa? Maksudnya gimana nih, Om? Kayak komunitasnya kan kayak, tapi kita jarang juga ikut komunitas ya. Bahkan kita kayak kalau bikin juga fun Melihat secara kacamata kita ya. Iya, secara kacamata Ini kita. gue jawab dulu ya kali ya. Ya, aman, Pak. Kalau sekarang ini gue ngelihat after sales terus komunitas terus solidnya dan lain-lain. Kalau dari kacamata gue sering applause sama Ducati sih. Iya, gue juga. Ducati gila sih. Gue juga. Dari ATPM-nya gue salut banget, cara maintenance-nya ke berbagai usernya ya. Iya, Itu cakep sih dia emang. merangkul semua, itu keren sih. Gitu. Nah, Acaranya sering, Iya, terakhir acaranya di Prambanan. dia Itu keren banget sih. jadi kayak ngebikin para usernya Ducati itu nggak bosen gitu loh, Iya, bahwa nggak. gue beli motor tapi gue masih tetap dipantau gitu, diliatin, diajak riding dan lain-lain gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita terapin itu di Biker Second Sport. Iya sih, hopefully. Iya. Apalagi Ducati dalam waktu dekat bisa membangun seperti itu, keren banget sih, Bro. Iya. Enggak dalam waktu dekat sih Lal. Jadi komunitas-komunitas itu kan Udah, memang udah lama. udah ada, ya. Cuman kalau gue lihat ini Di maintenance sama pas resminya pas belakangan ini tuh dirangkul semua gitu. Jadi kayak kita lihat itu, wih keren sih. Gua ngeliatnya tuh kayak gue baru inilah naik main motor, dilihat semua, kita diajak semua, bahkan full service lah. Full service tuh kayak semua diakomodir lah. Kayak kita dulu yuk, Mas. Iya, yang kita kan dia VIP, Oh, iya. pada Oh, iya. VIP customer. Kalau dia kan emang banyak yang kenal. Iya. Lah orang bule aja pada kenal kita, Bro. Oh iya. Dari Ukraine loh, gila. Dari Ukraine kenal Geko Bila. Gila. Iya. Kayak balik ya. Bercanda ya, guys ya. Ya kalau gue pribadi gue suka lah sama maintenance service after sales dari Ducati Ducati itu sekarang oke sih, banget. ya, Terus komunitasnya juga ada banyak kan, komunitas itu ada beberapa dan itu oke banget, keren banget sih gue. Bahkan gue sempet kayak pengen banget gitu punya Ducati pribadi biar gue mau masuk ke sana gitu, bukan untuk jualan tapi karena gue ngeliat Iya, orang-orangnya tuh enak-enak Iya. gitu loh. Cuman bukan berarti yang komunitas lain enggak. Cuman kalau misalkan kita mau menonjolkan yang mana, ya kita nggak dipungkiri lah untuk saat ini itu yang paling menonjol lah, Iya. karena di mana-mana ada semua gitu. Itu aja sih kalau di gua. Nggak tahu kalau Bilal mungkin. Bilal gimana? Karena semua akan Ducati pada waktunya. Ya itu dia kan. Kakak ada Ducati kegoreng sekarang nih. Ya sama lah jawaban pada untuk khususan di Indonesia sih Ducati ya sekarang. Oke. Solid. Berarti kalau komunitas sekarang malah jadi berbalik ya. Dulu kan kayak, malah zaman dulu kan kayak komunitas Jepang kayak banyak kan. Sekarang tetap masih banyak. Setengahnya mah rame. Tetap masih banyak ya. cuman maksud Nggak gua ke-blow up ya, Bre? Nggak ke-blow up ya? bukan, kan lu nanya nih untuk tadi apa perihal komunitas dan lain-lain kan, after sales, terus kayak maksud gue ini kayak keikutan lah. ATPM itu ya di Ducati kalau Ya, gua. Ducati, ATPM ya. Cuma kalau misalkan untuk komunitas terbesar ada banyak. Banyak. KNC gitu-gitu kan salah satu komunitas terbesar. Iya. Terus kayak apa namanya ya, kayak Kawasaki itu udah komunitas sepuh yo. Maksudnya Iya. sepuh itu udah Sepuh lama banget. dan itu dia ya solid banget gitu. Cuman kan karena kita belakangan ini lagi terekspos terus dari Ducati, jadi kayak kita tuh ngelihat nih gitu loh. Iya. Itu nah, terus gue kayak meng-standard applause-nya itu dari sisi event-eventnya dia yang dia selenggarakan gitu. Maksudnya kayak kemarin tuh ngeliatnya keren-keren gitu, kayak ada Ducati Riding Experience gitu. Niat dah. Siapa sih yang kepikiran bikin event Iya, kayak gitu? iya. Niat Orang, dan itu bebas kan, orang yang nggak punya Ducati bisa daftar gitu kan, ikut. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya marketing. Marketing. Biar dia bisa merasakan Iya, motor yang tanpa harus dia beli, dia ngeluarin kocek dulu di awal, lu cobain deh tuh, dikasih instrukturnya apa.
Petrucci. Iya, gila Danilo, Karl Abraham, gila. Siapa gua kalau kemarin pengen Ada banget Karl itu ya. Abraham tuh berat ya? Hah? Karl Abraham lagi. Iya. Iya. Di sini ada Karl Bilal. Semuanya ada. Iya, makanya gua kemarin ngegecol. Instrukturnya Bilal. Instruktur di belakang. Gua di depan gecol. Gitu. Nah, maksudnya dia menyajikan kayak dari Iya. situ instrukturnya, terus kalau itu apa sih kayak Jambore lah, Jamnas lah ya, yang kemarin ke Jogja, Prambanan. itu Rame banget sih. Itu apa sih event apa Ducati apa kemarin? Itu launching motor juga. Ride S1. We Ride Iya, S1. We Ride itu, S1 tapi kan launching itu motor. dilakukan secara serentak kan. Nah, itu maksud gua oke banget lah. Kita riding rame-rame, berarti kan antusiasnya tuh ada gitu loh. Iya, Jadi iya. semua orang tuh menunggu hal-hal kayak gitu. Jadi ya ayo dong semua ATPM kalau bikin kayak gitu tuh kayaknya bakalan asik tuh. Jadi kayak semua misalkan ya kayak Kawasaki, Honda ya kan, Suzuki ada, terus BMW ada, kalau dibikin kayak gitu kayak semuanya Oh, tapi kalau Kawasaki gimana pada kalau bikin ya? wah gila. gila lagi Pecah. sih. Kawasaki lebih pecah lagi. Kawasaki kalau bikin lebih pecah karena itu lebih banyak banget ya. Ya, kita kan- Hopefully Biker Second Sport after sales-nya bisa kayak gitu ya. Amin. Wah. Iya. Wah, Miki. Wah. Ini bagus. Karena butuh waktu. Loh iya loh kemarin Jogja full gratis itu. Nah, Iya loh. Ih, keren itu. Keren. Bayar station dong. gua sih Hotelnya bintang 7. Iya, masuk angin. Pusing dong gua. Udah masuk angin pada kerokan dari sana. Loh kalau kita begitu bikin di mana cari Oyo terdekat dah. Iya. Yang penting adem dah. Iya, di Indomaret. Besoran. Nah, ini kayak masuk ke sesi terakhir ya, conclusion-nya. Ini pertanyaan terakhir. Ih, dikit banget. Panjang. Lu nggak mau Berapa? mikir lu. God damn. Kan, 40 menit. 40 menit. Oh, Tuh, pas. udah, Udah. Ya. Ya, Jelas. kayak sekarang conclusion-nya. Jadi Buruan ya kayak- ini waktu adalah uang, Bro. Oh ya, siap-siap. Mau ke podcast lain ya? Bayarannya mahal ini. Oke, lanjut. Ya, conclusion-nya berarti lu milih Jepang atau Eropa? Mulai dari Om Bilal dan oh ya, tambah lagi. Dan satu motor. Ini kayak kalau lu punya unlimited money lah. Yes. Satu motor yang pengen lu beli Jepang atau Eropa itu apa? Eropa. Eropa. Yang motornya apa? V4R. 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 Kenapa? Homologasi USBK bro, the real engine track tapi bisa dipakai street legal. Dan gue belum pernah nyobain, baru coba naikin doang itu dan gue udah tahu rasanya ini motor different. Iya, Ini motor iya. beda nih, auranya udah beda walaupun belum pernah nyoba ya. Iya, kayak dari tarikan gasnya cepat Iya, banget kan? sepengetahuan soto ya. Iya. Tarikannya wah gila. Gue belum pernah nyobain ya. Maksudnya dari gas aja kita kerasa gitu. Iya, pokoknya Eropa, V4R. Iya. Dream bike. Kalau Pak Dayat apa? Jetek 25. Iya. Jetek 25 biru, velg merah, buntutnya buntung. Nah, gambarnya begini. Benar, ya. Ting. Susah aja. Susah gitu. Ntar Bang Tato buntungin ini gua, buntungin motor gua. Kalau gue kayaknya ada dua yo. Dua. Kenapa gue bilang ada dua? Karena itu dua apa salah satu pilihan yang nggak bisa, yang nggak bisa gue harus mana kan kata lu kalau Iya. berandai-andai ya, Berandai-andai, unlimited ya. money kan. Unlimited money. Iya kayak kita lagi di The Sims lah, kita Iya. pakai cheat gitu kan, Nah. mau beli apaan aja. Gue milih Xtrenta Xtrenta. sama BMW HP4. SP4 Race. Iya HP4S, HP4S. Iya, Xtrenta lagi lupa. Xtrenta, wah itu gue pas keluar pertama tuh, ih gila keren banget. Terus kan gue liat spesifikasinya kan, Beratnya, bro. motor 170 kilo dengan horsepower 225. Wah itu udah siap take off itu. Iya. Gila itu enteng banget sih. Keren. Kenapa gue bilang kan milih V4R? Kenapa gue nggak milih V4R? Karena mungkin pernah ada di sini kali gitu ya. Iya, Jadi kayak iya. gue, terus gue udah pernah nyobain gitu. Jadi kita Nah, pernah. kalau berandai-andai, gue kayak wah punya duit banyak gitu, pilih mana mau yang mana, itu kayaknya dua unit itu. Kalau dibilang salah satu nggak bisa. Gue pengen SP4 karena gue suka BMW, karakternya Iya. gue tahu. Tapi gue penasaran sama Xtrenta yo. Karena dari sisi desainnya, terus dari sisi entengnya, terus tuh motor didesain warnanya Cakep banget ya? sama setiap part yang dia sajikan itu kayaknya Karena itu track. iya gitu. Kalau HP4 kenapa gue milih HP4 juga? Ya gue karena suka banget sama BMW, jadi gue
Karena yang sekarang ini kan yang 2024 nggak ada HP4 Race 2024-nya kan belum ada kan. Yang ada tuh yang 2018 lah. 17-18 itu ada. Jadi ya udah gue milih itu gitu. Iya, dan kemarin yang pas AMK itu riding bike itu gila sih. Iya, Maksudnya itu kayak cakep banget. kemarin kan ya gue sempet. Nah itu pas MK beli HP4 Race itu gue nontonin sih. Gue lihat, gue tuh benar-benar excited banget sama HP4 Race gue. Kalau Xtrenta mungkin karena unit baru, terus gue penasaran, lebih ke penasarannya. Karena gue belum pernah ngendarain Aprilia yang facelift. Gue sempat nyobain Aprilia 2010-2011 ya kan, menurut gue agak terlalu liar. Terus 2015 kemarin udah agak oke, udah mendingan banget jauh. Nah gue penasaran yang di all new Aprilia ini. Atau ditambah sama dia ngeluarin Xtrentanya. Sayangnya nggak bisa street legal tapi bener. Nah iya, karena nggak ada lampu, dia semacam kayak H2R kayaknya sih. H2R yang kayak gitu-gitu. Dia ya bener, kalau lu demen track day, lu demen balapan, beli dah tuh motor dah tuh. Udah kayak udah siap banget itu motor tuh. Iya, lupa jawab itu. Iya. Iya. Lu? Gua Jajak 25. kalau gua bakal jawab Honda RCV. 213. Iya. Oh, I see. But it's wah harganya gila sih. Iya. Berapa sih? 8M ya? Nggak make sense sebenarnya. Modelnya keren ah. Itu gimana ya? Kayak lu bisa bayangin kayak motor MotoGP dibikin road legal gitu. Kayak dulu tuh Desmos Edici, itu gue juga suka. Tapi sekarang semenjak ada RCV, terus ya kayak ada yang package yang buat race-nya itu kayak wah gila, cakep banget. Maksudnya kayak desainnya juga bakal long lasting dan mungkin gue liat di luar kayak itu udah jadi ya salah satu collector item dan salah satu barang investment gitu di luar, dan market globalnya tuh kayak harganya tuh Gokil. Iya, emang gila gitu. gila, iya itu sih. Satu lagi sih Ducati 1299 Superleggera. 12 Superleggera. Iya. 12 oh yang Amazzoni. Iya. Ya 2017. Yang tricolor ya? Ya. Iya, itu kita yang lihat itu ya? Kita lihat yang kemarin. Iya, cakep banget itu. Itu Gila sih. kalau 1299 yang Jadi nggak satu ya, jadi banyak ini ya. Iya, apa-apa kan kita kan cerita punya unlimited money kan. Nah, kalau misalkan yang warna putih hijau itu merah itu bukan Superleggera, dia bilangnya final edition. Tapi ada juga Superleggera-nya ada juga, tapi ya itu di atasnya final edition. Nah, kalau final edition di warna sama dia itu kalau nggak salah udah dapet knalpot yang yang kayak sekarang dipakai V4R kan, modelnya sama tuh. Iya. Kayak gitu. Itu eksotis tuh baru. Yang kayak kemarin ada di acara Ducati kan, yang kilometer masih baru deh kayaknya itu. Iya, itu tahu. Iya. Itu Superleggera. Superleggera. Kalau itu Superleggera. Warnanya yang merah tau kan? Merah apa ya? Iya, merah sama putih. Pokoknya keren banget itu. Iya. Ya kalau RCV tadi sih Lanjut. ya kalau RCV tadi gue nggak kepikiran maksudnya gue pas itu launching gue suka terus juga kayak cuman kalau untuk kayak benar-benar memiliki kayaknya enggak gitu loh. Karena terlalu MotoGP banget, jadi kayak pas dipakai tuh mau kemana dah gitu. Kalau beda ya MotoGP design sama race track design tuh beda kan. Iya. Kalau race track design tuh kan masih kayak Xtrenta itu didesain masih sama persis kayak Aprilia RSV4 1100. Iya, benar. Nah terus SP4 dibikin dia itu sama kayak WSBK-nya. Jadi Iya, kayak motor yang dijual pasaran dibikin yang race-nya nih gitu. Nah kalau RSV ya? RCV. RCV itu dia kan turunan gitu. Jadi kayak ini memang dibikin itu dari MotoGP tapi diturunin buat ke road legal gitu loh. Jadi kayak gue nggak kepikiran ke sana. Jadi kayak lebih tertantang itu gue unit-unit atau enggak motor-motor yang memang awalnya dibikin road legal, Tapi road legal terus dirapiin, dibikin wah ini gue bikin versi tracknya. Nah itu gue penasaran ya kalau itu. Gue sampai sekarang masih penasaran banget. Kayak Xtrenta, SP4 Dan itu juga laku keras kan di luar. Iya, SP4 emang langka juga itu dia. Langka kayak investment juga. Harga makin lama makin naik dia. Di Indo tuh ada ya? Ada. Ya emang udah harganya. Converse ya punya. Nggak tahu deh. Iya, begitu. Cuman itu kan harga udah gila-gilaan ya. Kalau Xtrenta setahu gue belum masuk tuh. Iya, belum ada di Indo sih itu. Gitu. Ya, hopefully Mr. Dayat akan kesampaian ya punya Xtrenta. Amin. Geko Bilal juga jadi bisa kebut-kebutan menggunakan V4R. Motor dinas. Iya. Oke, sekian guys, ini udah kepanjangan banget. So, tungguin aja next video apalagi yang bakal dibikin sama Biker Second Floor. Oke, see you guys. Ciao.